Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan 6 judul materi dalam satu video secara singkat mengenai koperasi dan UMKM. Nah teman-teman, 6 judul materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen, yang kedua yaitu adalah perangkat organisasi koperasi, yang ketiga adalah partisipasi anggota, yang keempat adalah manajemen pemasaran internal koperasi, yang kelima yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi, dan yang keenam ialah manajemen keuangan koperasi. Nah, untuk tidak memperpanjang, mari kita mulai. Nah, untuk pembahasan materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen dan apa itu koperasi. Siapa sih dari teman-teman yang tahu apa itu manajemen? Manajemen ialah ilmu atau seni untuk melakukan tindakan atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Nah, jadi dalam hidup manajemen ini perlu teman-teman, seperti kita memanage waktu kita, memanage yang lain-lainnya. Jadi manajemen itu perlu. Kemudian saya akan menjelaskan koperasi. Nah teman-teman, untuk penjelasan koperasi yaitu adalah menurut Muhammad Hatta, koperasi ialah suatu tindakan atau usaha bersama untuk menghidupkan ekonomi yang lebih baik secara tolong-menolong. Teman, ada 4 kriteria koperasi yang perlu kita ketahui menurut Hanel tahun 1985. Yang pertama yaitu adalah kelompok koperasi. Kelompok koperasi ini merupakan kelompok individu yang memiliki sekurang-kurangnya tujuan yang sama. Yang kedua yaitu merupakan swadaya kelompok koperasi. Swadaya kelompok koperasi ini merupakan individu-individu yang memiliki tujuan yang sama dan akan diwujudkan bersama-sama. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan kelompok. Perusahaan koperasi yaitu dibentuk suatu wadah perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh bersama untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu adalah promosi anggota. Promosi anggota ini merupakan perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi ini bertugas untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya koperasi ini selalu berkompetisi loh dengan organisasi lainnya. Contohnya ketika mereka ingin merekrut anggota baru, mereka harus memiliki keunggulan khusus untuk bersaing dengan anggota organisasi yang lainnya. Nah, keunggulan khusus ini dapat tercapai ketika sistem organisasi dan manajemen mereka itu baik, sehingga dapat bersaing dengan organisasi lainnya. Teman-teman, tujuan dari adanya koperasi ini, apapun jenisnya, yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai pelayanan yang diberikan oleh koperasi ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan manajemen koperasi ini yaitu dari, oleh, dan anggota. Partisipasi anggotanya merupakan sumber daya pokok yang senantiasa diperlukan. Apa sudah mengerti mengenai judul yang pertama? Saya rasa sudah cukup ya penjelasannya. Pasti teman-teman sudah dapat menyimpulkan apa itu manajemen koperasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang kedua yaitu perangkat organisasi koperasi. Teman, 3 unsur organisasi yang perlu kita ketahui itu, yang pertama adalah rapat anggota, yang kedua adalah pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Rapat anggota ini merupakan bagian penting dalam koperasi, karena jika tidak ada anggota berarti tidak akan ada pula koperasi ini. Dan yang kedua adalah pengurus. Pengurus ini ditunjuk dan dipilih melalui rapat anggota tadi yang bertugas sebagai pengelola koperasi. Dan yang ketiga ialah pengawas. Pengawas ini juga ditunjuk dan dipilih oleh anggota melalui rapat anggota ini yang bertugas untuk mengawasi kegiatan koperasi agar berjalan dengan baik dan kita bisa bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya, begitu teman-teman.
teman-teman, yang materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah pelaksanaan fungsi koperasi. Yang perlu kita ketahui yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, penyelarasan, dan pengawasan. Pengawasan selalu penting. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Perencanaan ini selalu berisi pernyataan tentang tujuan, sasaran, dan tindakan apa yang akan dilakukan anggota koperasi ini ke depannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Yang kedua di sini ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan proses penghimpunan sumber daya organisasi ke dalam sebuah mekanisme tugas, sehingga terbaginya beban tugas serta tanggung jawab kepada unit-unit kecil dalam struktur. Yang ketiga yaitu ada penyelarasan. Penyelarasan itu penting gak sih? Oh, tentunya penting dong. Kalau nggak penting nggak mungkin ada dalam perencanaan fungsi manajemen koperasi. Penyelarasan itu adalah usaha untuk mencapai harmonisasi kerja antar unit dalam struktur dan mekanismenya. Pastinya tentunya ini penting bagi koperasi. Terakhir yaitu ada pengawas. Seperti sebelumnya juga pasti ada pengawas. Pengawas ini tentunya sangat penting agar selalu kita tahu bagaimana perkembangan koperasi kita, bagaimana perkembangan ekonomi dalam organisasi kita ini ke depannya. Apakah akan berjalan baik atau ada yang berlaku curang seperti itu. Nah, maka diperlukan badan pengawas. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang, baik dalam proses maupun hasilnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kan, begitu adalah pengawas sangat pentingnya dalam manajemen koperasi. Nah, hanya segitu, maka saya akan melanjutkan ke judul materi ketiga, yaitu partisipasi anggota. Teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di materi sebelumnya, tujuan koperasi ini semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan maksimal keuntungan, tetapi yaitu memberikan pelayanan dan promosi yang terbaik kepada anggotanya. Ada 3 manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Yang pertama yaitu sisa hasil usaha, dan yang kedua yaitu adalah harga pelayanan, dan yang ketiga yaitu adalah kontribusi pada usaha anggota-anggotanya. Nah, koperasi ini juga berperan penting bagaimana caranya usaha-usaha hasil produk-produk para anggotanya terjualkan dengan baik. Nah, kemudian mendapatkan hasil terbaiknya juga seperti yang tadi kita jelaskan, itu mendapatkan sisa hasil usaha dan harga pelayanan. Sampai sini paham teman-teman? Nah, setelah itu saya rasa penjelasannya cukup jelas karena situ poin-poin penting yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan masuk ke materi keempat. Dereng-dereng, siapa yang bisa menebak? Ya benar, manajemen pemasaran internal koperasi. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan eksternalnya. Nah, jadi bagaimana sih caranya koperasi mengembangkan usahanya secara internal? Jawabannya yaitu dengan melalui integrasi vertikal dengan menyatukan unit-unit usaha dan industri dari hulu ke hilir. Teman-teman, keputusan untuk menempatkan pasar internal koperasi ini dalam basis peningkatan kesejahteraan anggotanya merupakan keniscayaan dalam manajemen koperasi. Karena sebenarnya koperasi ini bisa saja bersaing kepada pasar eksternal. Namun seperti yang telah kita ketahui, sebenarnya koperasi ini lebih mementingkan kesejahteraan anggotanya daripada mendapatkan untung yang besar. Nah, jadi koperasi ini tetap
ketahui apa sih tugas perusahaan koperasi dalam pasar internal? Yaitu adalah tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para anggotanya sehingga para anggota ini dapat merasakan manfaat berbisnis dengan perusahaan koperasi ini. Nah, pelayanan yang diberikan kepada para anggota seperti dengan memberikan harga pelayanan, dan yang kedua seperti dapat memberikan aktivitas yang dapat mendukung pengembangan bisnis dari anggota organisasi koperasi ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui di dalam materi sebelumnya, begitu kan manfaat yang akan didapatkan oleh anggota koperasi. Sangat untung bukan jika kita menjadi anggota koperasi? Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Guna meningkatkan pendapatan yang maksimal, manajemen koperasi perlu melakukan riset terhadap pasar eksternal, merancang dan merumuskan strategi apa yang akan digunakan untuk melakukan pemasaran, serta mengatur bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan para pelanggannya. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui, koperasi ini ikut andil bersaing dengan organisasi lainnya dalam memperebut dan mempertahankan para pelanggannya, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, keberlangsungan koperasi ini akan dirasakan jika koperasi dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan dari koperasi mereka. Dengan begitu, para anggota harus ikut aktif berpartisipasi dalam mempertahankan koperasi mereka. Kan dua materi ini kita mempelajari mengenai pemasaran. Sebenarnya pemasaran itu apa sih? Nah, pemasaran menurut Zimmer tahun 2002 yaitu suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, kira-kira teman-teman dapat memahami nggak ya dua materi ini? Tahu nggak sih apa sih rahasia kesuksesan dari pemasaran eksternal ini? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, jawabannya yang pertama yaitu adalah memahami siapa pelanggan dari koperasi ini. Dan yang kedua, kita harus mengetahui apa kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah apa sih permintaan dan keinginan para pelanggan kita sebelum itu akan ditawari oleh para pesaing lainnya. Jadi kita harus mengetahui apa keinginan dan permintaan dari para pelanggan kita. Itu adalah kunci terbaik dalam melakukan penawaran eksternal ini. Jadi dari itu kita akan mendapatkan keunggulan lebih dari para pesaing yang lainnya. Nah, teman-teman, seperti internal tadi kita juga memerlukan perencanaan. Begitu juga dengan eksternal ini, kita juga perlu merencanakan. Maka dari itu kita perlu meriset pasar yang merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi-informasi yang akan menjadi dasar kita dalam perencanaan. Yang pertama yaitu adalah mendefinisikan masalah. Yang kedua yaitu mengumpulkan data-data. Yang ketiga kita perlu menganalisis dan menafsirkan data yang sudah ada tadi. Dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan dan kita akan tahu kita akan bertindak seperti apa ke depannya. Karena ini merupakan eksternal yang akan lebih besar dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal bagi anggota koperasi kita dan koperasi kita sendiri. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui mengenai perencanaan pemasaran eksternal ini yaitu ada 4. Yang pertama, kita harus mengetahui apa keinginan dan kebutuhan para pelanggan kita. Dan yang kedua, kita perlu menentukan sasaran pasaran yang tepat. Jika tidak tepat, maka tidak akan berjalan pemasaran kita, maka kita akan rugi. Dan yang ketiga, kita perlu menentukan strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. Dan yang keempat yaitu menentukan
merupakan strategi bauran pemasaran yang tepat. Nah teman-teman, unsur bauran pemasaran koperasi yang sangat penting dalam koperasi ini yaitu yang pertama adalah produk, dan yang kedua adalah distribusi, yang ketiga tentunya harga, dan yang keempat adalah promosi. Dengan adanya promosi, maka para pelanggan di sana dapat mengetahui apa yang kita tawarkan kepada mereka, dan mereka juga dapat mengetahui keunggulan-keunggulan dari koperasi kita ini dengan adanya promosi. Sekian dari materi manajemen pemasaran eksternal koperasi. Saya kira itu sudah cukup jelas bagi teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita terakhir, yaitu manajemen keuangan koperasi. Yeay, kita sudah di ujung materi. Manajemen keuangan koperasi ini merupakan manajemen yang sangat berkaitan dengan semua aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana yang efektivitas dan efisien. Nah, seperti yang telah kita ketahui, koperasi ini bertujuan membantu meningkatkan pelayanan kesejahteraan kepada anggota, bukan memaksimalkan keuntungan koperasi. Mendirikan sebuah koperasi tentu saja kita memerlukan modal. Nah, dari mana sih modal-modal ini kita dapatkan? Modal-modal ini kita dapatkan dari anggota koperasi, dan juga kita bisa mendapatkan modal ini dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli alat-alat aset tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, tanah, dan yang lainnya. Koperasi adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus juga pelanggan utamanya dari perusahaan koperasi ini. Nah, koperasi ini berbeda dengan perusahaan non-koperasi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, koperasi ini lebih mementingkan kesejahteraan para anggotanya dibanding memaksimalkan keuntungannya. Jadi dari situ kita dapat membedakan koperasi dengan non-koperasi. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja keuangan koperasi. Dalam mendirikan koperasi ini, ternyata modal utamanya itu berasal dari anggotanya masing-masing, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi-investasi dari para anggotanya masing-masing. Nah, teman-teman perlu ketahui dalam Peraturan Perundangan Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 telah dijelaskan modal koperasi ini terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini terdiri dari modal dari anggotanya seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Untuk modal pinjaman, ini bisa kita dapatkan dari anggota-anggotanya, dari anggota lain, di organisasi lain, atau kita bisa meminjamnya dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang mau meminjamkan uang sebagai modal usaha koperasi ini. Teman-teman, saya rasa cukup sekian penyampaian materi saya dari 6 judul materi yang telah saya sebutkan di awal, dan saya harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Nah teman-teman, kesimpulannya dapat saya ambil dari seluruh materi yang telah saya jelaskan, yaitu adalah koperasi adalah perusahaan yang sangat menguntungkan bagi seluruh anggotanya. Karena seperti yang telah kita ketahui, koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan para anggota-anggotanya. Nah, dan juga koperasi ini dimiliki dan diurus oleh para anggotanya juga, seperti modalnya, dan anggota-anggotanya, pengurusnya, pengawasnya itu juga dari anggota koperasi itu sendiri. Nah, maka dari itu koperasi adalah dari, untuk, dan oleh anggotanya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan, dan teman-teman dapat menambah ilmu dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian, sampai jumpa.